Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Mujarabat Terobi halaman 74 ya. Al-Babus Sabiu Asyara, bab yang ke-17, fi dzikri ad'iyatin azimatin. Penjelasan tentang zikir ya, doa-doa, menjelaskan tentang doa-doa yang agung, wastighosatin dan beberapa istighosah nafiatin yang memberi manfaat, litafrijil kurub untuk menghilangkan kesusahan, wasadaid dan juga beberapa penderitaan, walhami dan susah, walgomi dan prihatin, insya Allah taala ya. Jadi penjelasan tentang doa-doa para ulama zaman dahulu atau ulama salaf ya. Ini adalah doa ampuh seperti sabdo Pandito Ratu. I'lam wafaqani Allah Ta'ala wa iyyaka. Ketahuilah, semoga Allah mencocoki saya dan engkau. Ana doa matlubun. Sesungguhnya doa ini wajib kita cari ya. Maksudnya kita disuruh untuk berdoa. Walahu surutun wa mandubatun matkuratun fil mutawwalat. Dan doa sendiri ini ternyata mempunyai syarat ya, dan kesunahannya ya paling berwudu dan seterusnya, yang mana syarat dan sunah-sunahnya berdoa itu dijelaskan di dalam kitab-kitab yang panjang-panjang penjelasannya. Waqat waroda dan sudah kewarid fit doa ahadisu kasirotun. Di dalam doa ini terdapat beberapa hadis yang banyak, min afdolil makhlukat, dari sebaik-baiknya makhluk, yaitu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Minha, setengah dari yang sudah kewarid atau hadisnya, doa yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanjal. Jadi doa ini sangat bermanfaat bagi yang belum terjadi dan perkara yang doa ini bermanfaat bagi suatu kejadian yang terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bidoa, maka wajib bagi kalian, hei hambanya Allah, dengan berdoa. Wa minha, dan sebagian dari hadis tersebut, la yuraddul qada illa doa, tidak akan ditolak ya suatu qada atau takdir kehidupan kecuali dengan berdoa. Jadi kalau Anda ditakdirkan bahwa nasibnya itu sengsara, miskin, itu tidak akan dirubah sama Allah kecuali dengan Anda berdoa, minta sama Allah dikasih kelancaran rezeki sehingga Anda keluar dari kemiskinan. Wala yajidu fil umur ilal bir, dan tidak akan bisa menambahi umur kita kecuali berbuat baik. Wa minha, dan setengah saking hadis lagi, man lam yas'al yas'alillah ya, yaghdab alaih, barang siapa yang tidak pernah meminta sama Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Maksudnya Allah benci sama orang yang takabur, yang sombong, yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah ya, itu Allah benci. Wa minha, dan sebagian dari hadis yang kewarid lagi, doa yang fa'u mimma najal wa mimma lam yanjal. Doa ini sangat bermanfaat bagi peristiwa yang terjadi dan peristiwa yang akan terjadi. Mana yala yaksifuhu wa malam yanjal yuhabbishu, perkara yang sudah terjadi nanti Allah akan hilangkan ya, kasih solusi. Adapun perkara yang belum terjadi, nanti kalau jelek Allah akan mengekar itu mengekang, jangan sampai itu kejadi. Seandainya nih Anda bepergian, di situ sudah tercatat di sana bahwa Anda itu harus tabrakan atau celaka. Nah, ketika Anda sebelum berangkat berdoa minta sama Allah supaya diselamatkan dalam perjalanan Anda, ini takdir yang tadinya celaka ya, yang harusnya Anda celaka, kalau sudah berdoa maka Anda
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecelakaan tersebut. Paling yang tadinya celaka parah jadi celaka cuman lecet-lecet luar dan seterusnya. Ini adalah manfaat dari doa. Wa minha, dan sebagian dari hadis yang sudah kewarid, la yustajabu li ahadikum malam ya'jil. Jadi pasti akan diijabah doa itu ya buat kalian selagi kalian itu tidak tergesa-gesa. Yaqulu, yang mana kalian berkata, qad da'autu falam yustajabuli. Saya sudah berdoa, kenapa saya tidak dikabulkan? Jadi doa kita itu pasti dikabul selagi kita bisa mengekang omongan kita ya, selagi kita tidak tergesa-gesa bilang saya sudah berdoa tapi kenapa Allah tidak kabulkan doa saya. Nah ini itu adalah pelanggaran atau sesuatu yang dilarang mengucapkan dari orang yang berdoa. Itu sebuah larangan, sebuah pantangan, tidak boleh dilanggar. Kalau Anda langgar kayak begitu ya pastinya Allah males mau mengabulkan doa Anda. Tapi kalau Anda itu tidak tergesa-gesa mengucapkan begitu, qad da'autu falam yustajabuli, saya sudah berdoa kenapa Allah tidak mengabulkannya, pasti Allah akan kabulkan ya. Karena orang yang menanam pasti akan panen, itu pasti, nggak ada yang enggak. Kalian berdoa pasti akan dijabah. Kalau nggak sekarang pasti besok, kalau nggak besok pasti besoknya lagi dan seterusnya. Jadi itu adalah dikembalikan ke keyakinan kita. Kita harus yakin bahwa ketika kita berdoa Allah pasti mengabulkan doa kita ya. Wa minha, dan sebagian dari hadis lagi itu mengatakan ad-doa silahul mukmin. Doa ini senjatanya orang yang percaya, bukan orang mukmin itu orang yang Islam bukan. Jadi doa maupun walaupun orang Yahudi, orang Nasrani kalau berdoa ya tapi dia percaya, itu merupakan senjatanya. Jadi orang dolim itu kalau berdoa itu dikabul Allah, itu tidak harus orang Islam yang dikabul. Jadi orang kafir, orang Yahudi, orang non muslim ketika berdoa dia meyakini doa itu dikabul oleh yang maha kuasa atau Tuhan mereka, menurut mereka ya pasti Allah akan mengabulkan doanya. Karena apa? Kondisi saat dia itu terdolimi itu merupakan doa yang mustajab. Makanya kita tidak boleh mendolimi orang. Takutnya doa orang yang kita dolimi ini cepat terkabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita yang rugi sendiri ya. Qala ba'dul ulama wa ni'masilah fala tatrukhu, dan berkata sebagian ulama doa itu sebaik-baiknya senjata, maka jangan sampai kalian meninggalkannya ya. Wa illam yastajib laka ajilan, walaupun toh Anda ini tidak dikabulkan doanya secara langsung, tapi insya Allah kedepannya pasti Anda akan dikabulkan doanya ya. Wa qala ba'du min bahril khafif, dan sudah berkatalah sebagian ulama, ini baharnya bahar khafif ya, bahar khafif. Otopala tajiron namin matolabin fa'afatut tolibai yajuro amatarol hablu bitak rihi fi sohrotis soma ikot asaro. Jadi carilah ya, dan janganlah bosan dari permintaan atau berdoa. Maka adapun musibahnya orang yang berdoa itu ketika orang itu sudah bosan, sudah bosan. Adakah kamu tidak melihat tampar ya, yang ketika diulang-ulang itu ditampar atau ditalikan ke batu hitam ya, maka batu hitam itu nanti akan berbekas. Maksudnya dengan tampar itu diikatkan ke batu besar, nanti lama-lama akan membekas. Itu batu itu sebenarnya keras tapi nanti akan berbekas. Itu adalah
perkataan dari sebagian ulama. Amal atiyah faminha doaul farajil masyhur. Adapun doa ya itu sebagiannya adalah doa faraj yang sudah terkenal. Wa fi asrun, dan ini mempunyai bekas yang dahsyat. Ang Ja'far Shadiq bin Muhammad an Abi Muhammad bin Ali bin Husain an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Nah, ini dari Ja'far Shadiq bin Muhammad, Syekh Ja'far Shadiq ini dari bapaknya Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Wa wa du'aun azimun nafi'un.